Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terutama nih siswa kelas 1 SMKN Negeri 3 Pandeglang. Selamat datang, selamat bergabung dengan SMKN 3 Pandeglang. Perkenalkan, saya Selvi Yuningsih yang akan mengajar mata pelajaran kimia di kelas 1 ini. Kita awali pertemuan satu ini dengan definisi materi dan jenis materi ya teman-teman. Walaupun kondisi corona seperti ini, tetap semangat ya belajarnya. Nah, kita mengenal apa itu materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ingat ya teman-teman, kata kuncinya memiliki massa. Massa itu kata lainnya adalah berat dan menempati ruang. Jadi materi itu memiliki massa atau memiliki berat, juga bisa menempati ruang. Di alam semesta ini banyak loh contoh-contoh materi itu. Nah, kita lihat ya. Salah satu contoh dari materi. Yang pertama nih, ada meja sama kursi. Bisa dilihat atau saat ini teman-teman mungkin lagi duduk tuh di meja atau di kursi. Meja itu ada nggak beratnya? Pasti kalau diangkat ada kan memiliki berat, jadi dia termasuk ke dalam materi. Menempati ruang nggak? Pasti loh terlihat di ruangan itu ada. Jadi meja dan kursi itu termasuk ke dalam contoh materi. Contoh selanjutnya, nih yang kalian pegang, ada buku, ada pensil, ada penghapus. Itu buku, pensil, penghapus, pasti loh ada beratnya, walaupun mungkin beratnya nggak berat-berat amat, tapi pasti dia memiliki massa. Menempati ruang juga pasti, terlihat di ruangan itu. Jadi buku, pensil, dan penghapus juga termasuk ke dalam contoh materi. Nah, sekarang coba teman-teman pikirkan. Nih, udara yang kita hirup nih, contohnya oksigen, itu termasuk ke dalam materi atau bukan? So, sama teman-teman dipikirkan terlebih dahulu ya, udara itu termasuk ke dalam materi atau bukan? Saya kasih waktu 1 menit untuk memikirkannya dulu. Udah teman-teman, jangan tidur ya, disuruh mikir jangan tidur, dikasih waktu 1 menit ini tidur. Nah, tadi sudah kita ingat kembalilah definisi materi. Materi itu memiliki berat, yang pertama, syarat yang pertama. Syarat kedua harus menempati ruang. Kita coba ke udara. Udara ini termasuk ke dalam materi atau bukan? Nah, teman-teman pasti loh pernah kan niup balon? Nah, yang kita tiup itu yang kita masukkan apa? Udara. Awalnya balonnya mengempis, kemudian setelah ditiup atau dimasukkan udara, balonnya akan mengembang. Itu berarti si udara itu menempati ruang di balon tersebut. Bisa juga nih, beratnya juga bisa dibandingkan antara balon yang belum ditiup dan balon yang sudah ditiup. Jadi, si udara ini termasuk ke dalam materi karena dua-duanya itu ada di dalam udara. Menempati ruang, iya, ada di dalam balonnya. Yang kedua, memiliki massa atau berat. Jadi udara ini termasuk ke dalam materi. Jelas ya teman-teman? Nah, selain definisi materi, hari ini kita juga akan belajar mengenai pengelompokan sifat materi. Materi ini berdasarkan kelompoknya dibagi 3 ya teman-teman. Ada yang berbentuk padat, ada yang berbentuk cair, dan terakhir ada juga yang berbentuk gas. Kalau yang berbentuk padat, ini bentuknya maupun volumenya itu tetap sama. Misalnya buku nih teman-teman, sama teman-teman dipegang. Mau dipindahin ke dalam bak, bentuknya sama, volumenya sama. Pindahin juga ke dalam baskom, tetap aja sama. Simpen lagi ke dalam meja, itu si buku itu tetap mau bentuk maupun volumenya akan tetap sama. Selama tidak ada pengaruh dari luar. Bentuk materi yang kedua adalah cair. Contohnya nih air.
Sok sama teman-teman, air putih itu dimasukkan ke dalam gelas. Volumenya mah tetap sama. Masukin ke dalam baskom, pasti dia itu bentuknya akan sesuai dengan baskom, sesuai dengan tempat yang dia tempati. Pindahin lagi misalnya ke dalam ember si air itu, pasti dia akan mengikuti bentuk dari ember. Jadi kalau sifat materi yang kedua yang cair itu bentuknya berubah dengan tempat, tapi volumenya akan tetap sama. Bentuk materi yang terakhir, yang pertama tadi adalah padat, yang kedua cair, yang ketiga adalah gas. Nah, bedanya kalau gas ini bentuknya maupun volumenya itu akan berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Jadi, mohon diingat lagi ya teman-teman, sifat materi itu berdasarkan kelompoknya ada 3, ada yang berbentuk padat, ada yang berbentuk cair, ada juga yang berbentuk gas. Nah, pertemuan 1 itu cukup sampai sekian ya teman-teman. Jangan lupa pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai perubahan materi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kecepatan kalau saya ngomong itu. Enggak dong.